Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Masih ketemu dengan Pak Angga yang menemani kalian belajar pada hari ini. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastinya selalu sehat dan semangat. Ya, kali ini kita akan belajar lagi materi tematik tema ke-8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-4. Materi pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini yaitu materi muatan IPS tentang jenis usaha masyarakat Indonesia dan juga materi muatan PPKN tentang menghargai jenis usaha orang lain. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mengenal beberapa jenis usaha agraris. Bagaimana dengan jenis usaha yang lain? Selain di bidang agraris, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada juga jenis usaha yang menghasilkan jasa. Untuk lebih mengetahui lagi, silahkan perhatikan penjelasan berikut. Jenis usaha pada dasarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jenis usaha industri atau perindustrian. Yang kedua adalah jenis usaha perdagangan. Dan yang ketiga adalah jenis usaha jasa. Kita masuk ke penjelasan dari jenis usaha bidang perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang menggunakan sarana atau peralatan, misalnya mesin. Jenis usaha industri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada industri besar, yaitu industri yang menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada industri kecil, yaitu industri yang menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, silahkan kalian lihat dan amati 2 gambar berikut. Yang pertama ada industri mobil. Menurut peralatan, modal, dan tenaga kerjanya, industri mobil merupakan industri besar karena jumlah peralatan, modal, maupun tenaga kerjanya pastinya dalam jumlah yang besar. Sedangkan untuk pengrajin mebel atau industri pengrajin mebel termasuk dalam usaha industri kecil karena menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Yang kedua ada jenis usaha bidang perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Pedagang disebut juga sebagai distributor. Karena pedagang membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Bagaimana? Repot bukan? Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya kepada konsumen. Nah, contoh dari usaha bidang perdagangan bisa dilakukan di toko atau pasar swalayan, kemudian ada pasar-pasar tradisional, ada warung, ada toko, bahkan yang sekarang ini bisa juga dilaksanakan secara online. Yang ketiga, ada jenis usaha bidang jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Nah, mereka ini tidak memberikan barang kepada konsumennya, tapi berupa jasa atau pelayanan.
Selanjutnya, kita masuk ke materi muatan PPKN tentang menghargai jenis usaha masyarakat Indonesia. Keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha yang beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengalami kesulitan. Nah, kita harus dapat menghargai setiap kegiatan usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Berikut ini adalah berbagai cara menghargai jenis usaha orang lain, yaitu 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan sikap yang positif. Ya, anak-anak, itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Kalian bisa lihat tugasnya di deskripsi video ini. Kemudian kalian kerjakan dan kirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Oke? Bangga akhiri. Selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.